5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di agenda belajar kita. Agenda belajar kita kali ini akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita akan bahas tentang pengertian bilangan berpangkatnya, di mana video sebelumnya kita berikan bilangan berpangkat dan bentuk akar pendahuluannya, di mana video tersebut menjelaskan materi-materi prasyarat untuk mempermudah memahami tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video pendahuluan untuk bilangan berpangkat dan bentuk akar, sebaiknya kalian tonton terlebih dahulu agar ada kesinambungan sehingga akan memudahkan pemahaman terhadap materi yang akan kita berikan. Baiklah, ini video kedua di bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk KD dan IPK-nya sudah dijelaskan di video pendahuluan. Ini ada dua, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Kemudian 4.1-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, nah ini kita akan membahas dua indikator saja. Yang pertama, menuliskan perkalian berulang suatu bilangan ke dalam bentuk perpangkatan. Kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Ini indikator ketercapaian pemahaman tentang pengertian bilangan berpangkat. Kalau kita belajarnya sukses, maka kita sudah bisa menuliskan perkalian berulang suatu bilangan ke dalam bentuk perpangkatan, juga menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Untuk materi prasyaratnya, seperti video sebelumnya, di sini ada 4 materi, tapi untuk materi kali ini yang perlu kalian ingat, ini kebanyakan kita akan menggunakan perkalian bilangan bulat. Saya buka. Ini yang paling utama adalah kalian harus ingat perkalian tanda bilangan. Ini materi dipelajari di kelas 7. Kalian sudah mendapatkan bahwa dua buah bilangan yang positif kalau dikalikan itu akan menghasilkan positif. Dua buah bilangan yang negatif, bertanda negatif, kalau dikalikan itu akan menghasilkan positif. Kemudian kalau dua buah bilangan di mana salah satunya bilangan negatif seperti ini, maka akan menghasilkan negatif. Nah, untuk mengingatnya, bilangan yang bertanda sama ini akan positif. Ini tandanya sama. Negatif-negatif sama, maka positif. Kalau sama, itu akan menghasilkan positif. Kalau dua buah bilangan salah satunya bertanda negatif, maka hasilnya negatif. Baiklah, kita langsung ke kegiatan pembelajarannya. Ini peta konsepnya. Kita akan bahas bilangan berpangkat yang pertama ini. Selanjutnya, video-video selanjutnya kita akan bahas materi-materi yang ini. Oke, kita ke pengertian bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Suatu bilangan berpangkat ditulis AN, N-nya agak menjorok ke atas, penulisan seperti ini. Ini dibaca A pangkat N. A dinamakan basis atau bilangan pokok, sedangkan N-nya yang menjorok ke atas ini dinamakan pangkat atau eksponen. A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali, atau ditulis A pangkat N perkalian berulang A sebanyak N. A kali A kali A sampai A yang terakhir. A yang awal sampai A terakhir kita hitung ini diulang sebanyak N kali. Untuk lebih memahaminya, kita berikan contoh 2 pangkat 3. Ini artinya perkalian berulang angka 2 sebanyak 3 kali.
berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, ini pengulangan perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali sesuai pangkatnya. Selanjutnya, 3 pangkat 7 berarti perkalian berulang angka 3 sebanyak 7 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, 5 pangkat 2. Berarti ini artinya perkalian berulang angka 5 sebanyak 2 kali. 5 kali 5. Ini bahan-bahan untuk renungan atau permasalahan yang kita harus renungkan. Yang pertama, bagaimana cara menghitung nilai bilangan berpangkat? Kalau tadi pengertiannya, nah kalau sekarang nilainya, kita mencari nilainya. Nah, misal nilai dari 3 pangkat 4 ini berapa? Kalau pengertiannya saya kira kalian sudah tahu tadi ya. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perkalian berulang angka 3 sebanyak 4 kali. Nah, sekarang nilainya gimana? Yang kedua, apakah berlaku sifat komutatif pada perpangkatan? Nah, komutatif ini sifat dibalik. A pangkat N, nah sekarang kita balik jadi N pangkat A. Asalnya basisnya A, pangkatnya N, nah dibalik menjadi basisnya N, pangkatnya A. Apakah berlaku seperti ini atau tidak? Nah, untuk menyelidikinya, kalian hitung nilai dari 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Ini dibalik, 3 pangkat 2, 2 pangkat 3. Apakah memiliki nilai yang sama? Selanjutnya, apakah bilangan berpangkat A pangkat N dengan A bilangan positif, nilainya selalu positif? Nah, apakah A pangkat N ini akan selalu positif kalau basisnya positif? Selanjutnya, sekarang apakah bilangan berpangkat A pangkat N dengan A-nya bilangan negatif, nilainya selalu positif? Yang kelima, apakah negatif A dalam kurung dipangkatkan N dengan negatif A pangkat N memiliki nilai yang sama? Nah, ini penulisannya. Apakah sama nilainya? Kalau sama, berarti kalian bisa nulis seperti ini dengan seperti ini tidak masalah. Tetapi nanti kalau kalian selidiki ternyata tidak sama, maka kalian harus hati-hati membedakan yang pakai kurung atau tidak. Kalian renungkan dengan sebaik-baiknya. Silakan stop dulu videonya supaya kalian memiliki waktu yang cukup untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diberikan. Baiklah, kita samakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diberikan. Yang pertama, bagaimana cara menghitung nilai bilangan berpangkat? Misal nilai dari 3 pangkat 4. Kita jawab, untuk menghitung nilai bilangan berpangkat, pertama-tama ubah ke bentuk perkalian berulang sesuai pengertian, kemudian hitung hasil perkalian berulang tersebut. Nah, contoh, hitung nilai 3 pangkat 4. Nah, dari pengertiannya, ini perkalian berulang angka 3 sebanyak 4 kali. Maka, 3 pangkat 4 ini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai dari perkalian berulang ini. 3 kali 3, 9. Nah, yang 3, yang 2 ini sisanya kita tulis lagi. Selanjutnya, dengan cara yang sama, 9 kali 3, 27. Nah, sisanya kita tulis lagi. Kemudian, 27 kali 3 sama dengan 81. Nah, sehingga kita peroleh nilai dari 3 pangkat 4 ini, nilainya adalah 81. Nah, itu caranya untuk mencari nilai suatu bilangan berpangkat. Selanjutnya, untuk permasalahan yang kedua, apakah berlaku sifat komutatif pada perpangkatan? Untuk menyelidikinya, coba kita hitung nilai dari 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Nah, untuk menjawabnya, kita ambil salah satu contoh yang mudah dihitung, misal 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Ini sangat
sederhana bilangannya dan mudah dihitung. Kita hitung 3 pangkat 2 itu artinya perkalian angka 3 sebanyak 2 kali. 3 kali 3. Sedangkan 2 pangkat 3 ini artinya perkalian berulang angka 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Kita hitung masing-masing. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9. Sedangkan 2 pangkat 3 ini nilainya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka 2 pangkat 3 itu 8. Nah, kita bandingkan. 3 pangkat 2 nilainya 9, 2 pangkat 3 nilainya 8. Terlihat nilainya berbeda. Jadi, dari contoh di atas bisa disimpulkan nilai 3 pangkat 2 tidak sama dengan nilai 2 pangkat 3. Sehingga kita jawab pertanyaan awalnya. Jelas pada perpangkatan tidak berlaku sifat komutatif. A pangkat N dengan N pangkat A ini tidak sama, hati-hati. Ya. Selanjutnya, apakah bilangan berpangkat A pangkat N dengan A bilangan positif nilainya selalu positif? Kita jawab, A pangkat N itu didefinisikan perkalian berulang A sebanyak N kali seperti ini. Nah, karena di sini kita tahu bahwa A itu adalah bilangan positif, maka kita ambil tandanya saja terlebih dahulu karena yang ditanya adalah tandanya. Nah, sehingga A pertama karena positif, ya positif, positif, positif. Jadi A-nya kita ganti dengan positif seperti ini. Positifnya berulang sebanyak N kali. Nah, kalian ingat di pendahuluan bahwa positif kali positif itu nilainya selalu positif. Maka ini kalau kita kalikan, positif kali positif, positif, positif dikalikan positif, positif, positif dikalikan positif, positif, sampai yang terakhir itu akan selalu menghasilkan nilai positif. Sehingga jawabannya, nilai A pangkat N dengan A bilangan positif itu akan selalu bernilai positif. Tidak mungkin hasilnya menjadi negatif. Ya, A pangkat N dengan A-nya bilangan positif itu akan selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita bandingkan dengan permasalahan yang keempat. Apakah bilangan berpangkat A pangkat N dengan basisnya atau A-nya bilangan negatif nilainya selalu positif? Kita akan periksa. Caranya sama seperti nomor 3. A pangkat N itu definisinya seperti ini. A diulang sebanyak N dengan A bilangan negatif. Nah, sehingga A-nya kita ganti dengan tanda negatif. Negatif ini sebanyak N, sesuai pangkatnya. Nah, kalian harus ingat, tadi di pendahuluan di materi prasyarat sudah dijelaskan, perkalian tanda negatif kali negatif atau yang memiliki tanda sama itu akan menghasilkan positif, dan positif kali negatif itu akan menghasilkan negatif. Maka kita akan periksa. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, N bilangan genap dan N bilangan ganjil. Nah, di sini akan ada dua kasus di mana pangkatnya genap dan pangkatnya ganjil. Nah, ini akan menghasilkan yang berbeda. Kita bahas satu-satu. Untuk pangkat N-nya bilangan genap, maka, nah ini penjelasannya. Kalau N-nya genap, maka negatif ini sebanyak bilangan genap. Kalau bilangan genap, maka tanda negatif ini akan tepat berpasangan. Jadi dua bisa dikumpulkan seperti ini. Karena genap, maka tepat semuanya memiliki pasangan. Karena setiap pasangannya negatif kali negatif, kalau kita kalikan hasilnya positif. Maka di tahapan yang kedua ini akan berubah menjadi perkalian positif semuanya. Seperti sudah dibahas, maka kalau bilangan yang bertanda positif semuanya kalau dikalikan itu akan menghasilkan positif. Nah, supaya lebih memahami penjelasan ini, saya kasih contoh dengan yang real. A pangkat 4. Nah, ini 4-nya bilangan genap. Nah, berpasangan itu artinya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya.
Nah, ini berpasangan. Negatif yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang keempat, ini berpasangan. Kalau kita kalikan masing-masing, nah tahapan yang kedua ini tandanya sudah berubah menjadi perkalian bilangan positif. Tidak ada negatifnya karena semuanya berubah menjadi positif karena dikalikan. Nah, sehingga perkalian positif semuanya ini akan menghasilkan positif. Nah, ini maksud penjelasan yang tadi ini seperti ini. Nah, sehingga bisa disimpulkan tadi untuk n bilangan genap, maka A pangkat n bernilai positif. Sekarang, untuk n bilangan ganjil, A pangkat n sama dengan negatif kali negatif kali negatif kali negatif. N-nya bilangan ganjil. Kalau kita pasang-pasangkan, maka di akhirnya akan ada tanda negatif ini yang tidak berpasangan. Karena bilangan ganjil. Nah, kalau yang ini berpasangan, salah satunya di ujung itu tidak akan dapat pasangan. Nah, sehingga nanti yang berpasangan itu kalau dikalikan akan menghasilkan positif. Nah, nanti yang positif ini kalau kalikan semuanya yang positif-positif akan menghasilkan positif. Yang positif ini dikalikan yang tidak punya pasangan tadi, yang negatif, maka terjadi positif kali negatif. Hasilnya negatif. Sehingga untuk n bilangan ganjil, nilai A pangkat n itu sama dengan negatif. Nah, untuk mempermudah pemahamannya, kita nyatakan dengan contoh soal yang real ya. A pangkat 5. Nah, ini 5-nya bilangan ganjil. Nah, maksud tidak punya pasangan ini seperti ini. Ini negatifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pasang-pasangkan, nah ini. Karena ganjil, ini tidak punya pasangan. Nah, yang punya pasangan kalau dikalikan itu akan berubah menjadi tandanya positif. Nah, yang tidak punya pasangan tetap negatif. Nah, bilangan yang positif ini semuanya kalau dikalikan tadi menghasilkan positif. Nah, ujung-ujungnya kita kalikan negatif, ya tetap hasilnya akan negatif. Nah, seperti ini. Ini agar mudah dipahami, jadi saya berikan contoh. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah penulisan negatif A dalam kurung pangkat N dengan negatif A pangkat N tidak dikurung memiliki nilai yang sama? Kita jawab, negatif A pangkat N ini artinya pangkatnya berlaku hanya untuk A saja. Jadi negatif ini tidak terpengaruhi oleh pangkat. Jadi yang diulang itu adalah A-nya saja. Sehingga negatif kita tulis, A pangkat N-nya baru kita tuliskan sesuai pengertian bila perkalian berulang angka A sebanyak N kali, seperti ini. Nah, sedangkan negatif A dalam kurung pangkat N, maka pangkatnya ini mempengaruhi kedua-duanya, ke tanda negatifnya dan ke A-nya. Sehingga kalau kita jabarkan sesuai dengan pengertian, ini perkalian berulang negatif A sebanyak N kali, seperti ini. Nah, dari definisinya ini, untuk N bilangan genap, kita pisahkan menjadi 2 dulu pangkatnya, N genap dan N ganjil. Untuk N bilangan genap, nilai A pangkat N akan selalu bernilai positif. Nah, sesuai dengan penjelasan yang tadi ya. A pangkat N, kalau N-nya genap, itu akan selalu positif. Kalau A pangkat N-nya positif, maka negatif A pangkat N ini, A pangkat N-nya saja positif. Kalau kita gabungkan dengan negatif A pangkat N, berarti negatif kali positif ya ini. Karena A pangkat N-nya positif, sehingga di sini negatif kali positif, maka menghasilkan negatif. Sedangkan negatif A pangkat N itu akan bernilai positif. Nah, ini sudah dibahas
tadi di nomor 4, kalau A-nya bilangan negatif, N-nya genap, maka akan bernilai positif karena nanti bilangan negatif ini berpasangan kalau genap. Nah, maka ini hasilnya positif. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk N bilangan genap ternyata tidak berlaku negatif A pangkat N dengan negatif A pangkat N ini itu tidak berlaku. Akan tetapi yang berlaku adalah negatif A dalam kurung pangkat N ini ternyata nilai sama dengan A pangkat N. Nah, jadi berubah positif. Sesuai dengan logika saja, kalau bilangan negatif ini dipangkatkan bilangan genap, ini negatifnya akan berubah menjadi positif. Karena negatifnya berpasangan. Sehingga nilainya saja nanti tandanya jadi positif, nilainya tetap A pangkat N. Selanjutnya untuk N bilangan genap, nilai A pangkat N akan selalu bernilai positif. Sama ya dengan yang tadi. Nah, sehingga negatif A pangkat N itu akan negatif. Karena ini negatif, yang ini A pangkat N-nya positif. Negatif kali positif, negatif. Sedangkan negatif A pangkat N, nah ini yang dipangkatkannya bilangan negatif, sedangkan N-nya bilangan ganjil. Kita sudah bahas di jawaban nomor 4. Ini akan selalu menghasilkan negatif. Karena negatif ini kalau N-nya ganjil ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ternyata nilainya sama. Jadi negatif A pangkat N itu nilainya sama dengan negatif A pangkat N. Nah, cara menghafalnya diringkas saja. Kalau N-nya ganjil, maka negatif yang dipangkatkan ini ada yang tidak memiliki pasangan. Karena ada yang tidak memiliki pasangan, maka hasilnya nanti akan bernilai negatif. Bertanda negatif. Nilainya tetap A pangkat N seperti ini. Nah, ini materi di pengertian bilangan berpangkat cukup sekian. Kita rangkum. Kalian boleh ditulis agar lebih mantap lagi ingatannya, dan nanti ketika kalian tulis, ketika lupa pun kalian bisa manfaatkan tulisannya untuk dilihat supaya kita ingat kembali. Yang pertama tadi kita peroleh bahwa pengertian perpangkatan A pangkat N ini adalah perkalian berulang angka A sebanyak N kali A kali A kali A sampai A terakhir. A-nya diulang sebanyak N kali. Yang kedua, A pangkat N akan selalu bernilai positif untuk N bilangan genap. Nah, ini pangkatnya genap, A pangkat N, mau A-nya positif, mau A-nya negatif, ini akan menghasilkan bilangan genap. Selanjutnya, negatif A pangkat N, nah ini dalam kurung artinya negatifnya juga dipangkatkan, ini akan bernilai positif. Dan nilainya A pangkat N seperti ini untuk N bilangan genap. Ini tandanya hilang, karena memang tandanya kalau dikalikan berpasangan jadi positif, positif, positif. Sehingga seperti ini nilainya. Selanjutnya, negatif A pangkat N, nilainya menjadi negatif A pangkat N untuk N bilangan ganjil. Karena negatif ini dipangkatkan bilangan ganjil, ada negatif yang tidak berpasangan, maka nanti akhirnya nilainya bertanda negatif. Nilainya tetap A pangkat N. Ini untuk N bilangan ganjil. Ini adalah poin-poin penting yang kita dapatkan di pembelajaran kali ini. Ini dicamkan karena ini akan selalu dipakai untuk mempelajari materi-materi selanjutnya di bilangan berpangkat. Kita evaluasi.
Ini ada evaluasi, silahkan siapkan alat tulisnya untuk kalian kerjakan. Kita mulai. Yang pertama 5 pangkat 3, ini nilainya sama dengan berapa? Supaya cukup waktunya kalian boleh stop dulu videonya. Kalau sudah, kalian lanjutkan. Saya akan jawab sembarangan untuk melihat soal selanjutnya. Nah, nomor 2, negatif 3 pangkat 2. Ini negatifnya tidak dikurung ya. Nilainya berapa? Silahkan. Supaya kalian mendapatkan waktu yang cukup, silahkan stop juga videonya. Kalau sudah ada jawabannya, kita lanjutkan. Nah, sekarang negatif 1 dalam kurung pangkat 2020. Nah, ini pangkatnya fantastis sekali. 2020. Nah, ini nilainya berapa? Silahkan kalian kerjakan. Untuk mendapatkan waktu yang cukup, silahkan videonya di stop. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang keempat, negatif 1 pangkat 2021. Silahkan kerjakan. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, ini yang kelima, ini negatif 1 tanpa kurung pangkat 2020 dikali negatif 1 ini dalam kurung pangkat 2021. Ini nilainya berapa? Nah, silahkan kerjakan. Jawaban-jawaban nomor 1 sampai nomor 5 silahkan kalian tuliskan A, B, C, D-nya. Kita akan bahas. Nah, ini nilainya 20. Kenapa? Karena kita menjawabnya sembarangan. Baiklah, kita akan bahas. Untuk yang pertama, 5 pangkat 3. Sesuai definisi, ini artinya perkalian berulang angka 5 sebanyak 3 kali. Betul. Jadi, 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, yap, betul. 125. Oke. Yang nomor 2, negatif 3 pangkat 2. Nah, ini tanpa kurung ya. Artinya pangkat 2 ini hanya berlaku untuk angka 3 saja. Berarti negatifnya tetap ditulis negatif. Nah, baru 3 pangkat 2-nya kita hitung. 3 kali 3, 9. Sehingga jawabannya adalah negatif 9. Berarti jawabannya yang B. Yang ketiga, negatif 1 dalam kurung pangkat 2020. Nah, ini ada kurungnya, artinya pangkat 2020 ini berlaku juga untuk tanda negatif. 2020 ganjil genap. Jelas, ini adalah genap. Kita tinggal lihat satuannya saja. Satuannya bilangan genap, ya berarti keseluruhannya 2020 adalah bilangan genap. Kalau bilangan genap, maka hasil ini bertanda positif. Selalu kalau tandanya pangkatnya genap, maka hasil perpangkatan ini selalu bertanda positif. Nilainya 1 pangkat 2020, silahkan aja kalikan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 diulang sebanyak 2020. Kira-kira nilainya berapa ya? 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Sampai kalikan 1 yang ke 2020. Ini akan tetap nilainya 1. Sehingga jawabannya adalah positif 1. Cek. Lanjut. Negatif 1 pangkat 2021. Nah, sekarang berbeda. Kalau tadi 2020, sekarang 2021. Nah, ini pangkatnya adalah ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, maka ini nilainya negatif. Bertanda negatif. Nilainya berapa? 1 pangkat 2021. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai 2021. Ini nilainya tetap 1. Karena ini negatif, maka hasilnya negatif 1. Sekarang, negatif 1 tanpa kurung pangkat 2020 dikali negatif 1 dalam kurung 2021. Kita cari nilai yang pertama dulu. Negatif 1 pangkat 2020.
Nah ini, karena pangkat 2020 ini berlaku hanya angka 1, berarti negatifnya tidak diulang, jadi tetap negatif. Nah, 1 pangkat 2020 nilainya berapa? Jelas nilainya 1. Kenapa? Karena 1 kali 1 kali 1 diulang sampai 2020, tetap nilainya 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Ya. Jadi yang ini negatif 1. Yang ini negatif 1 pangkat 2021. Nah, ini karena dikurung berarti pangkat 2021 ini berpengaruh juga terhadap tanda negatif ini. Karena pangkatnya ganjil, maka nilai ini bertanda negatif. Nah, nilainya berapa? 1 pangkat 2021. 1 dipangkatkan berapapun, ini nilainya 1. Jadi yang ini nilainya negatif 1. Yang ini negatif 1, yang ini negatif 1. Kita kalikan. Negatif 1 kali negatif 1. Negatif kali negatif, positif. 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya adalah positif 1. Nah, hasil evaluasi kita 100. Terima kasih kalian sudah menonton videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.